Shalom Jemaat GBI Sola Gracia, senang sekali kami guru-guru PAUD Nehemia bisa membawakan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom keluarga besar GBI Sola Gracia. Kita mengucap syukur ada di hari ke-7 bulan Juni. Ini kalau tidak ada COVID, ini bulan kita semua lagi bersuka cita datang ke sekolah, ambil rapot anak, datang menghadiri kelulusan anak, dan kita akan bersibuk lagi di minggu-minggu berikutnya pergi ke sekolah mendaftarkan anak kita. Wow, jalanan akan macet karena setiap sekolah bagi rapot, tiap orang tua ambil rapot dengan kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi karena situasi dalam keadaan COVID ini semua diatur secara protokoler kesehatan ya, dan kita adalah orang-orang yang mau tertib. Tapi saya percaya bulan Juni ini adalah bulan kemenangan. Kita tidak melaksanakan perjamuan kudus karena menutup bulan Mei kemarin. Dalam perayaan Pentakosta kita menerima perjamuan kudus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau membahas firman Tuhan. Dan tema kita adalah bersabarlah dalam kesesakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bulan yang baru, hari ke-7 di bulan Juni. Kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu, urapi hamba di dalam penyampaian firman Tuhan, kuasa-Mu, wibawa-Mu, otoritas dari Allah turun menguasai hamba di tempat ini, dan
Urapan itu juga transfer kepada semua keluarga pribadi jemaat-Mu Tuhan. Jamah lewat kebenaran firman ini. Dan berikan pengharapan yang baru lewat kebenaran firman ini. Kesembuhan buat yang sedang sakit. Dan makin serupa ke arah Kristus. Rela dibentuk, punya hati murid yang mau mendengar, mengamenkan, menyimpan firman dalam hati kami. Merenungkan siang dan malam dan mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, bersabarlah dalam kesesakan, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu, sabar, sabar, beri kuat padaku. Tuhan akan memberi kekuatan. Jangan lari ke tempat lain, lari kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari perhatikan hanya satu ayat saja kita mau baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan kita mau bahas sabar dan kesesakan. Apakah yang dimaksud dengan ayat ke-12 ini? Kita tentu telah mengetahui arti kata sabar, yaitu tahan menghadapi cobaan. Saudara-saudara, saat ini dalam keadaan penanganan COVID, kita selalu berdoa untuk sahabat-sahabat, kekasih-kekasih yang bekerja di garis depan, di garda terdepan. Orang-orang di lingkungan medis, orang-orang di lingkungan apotek yang menyiapkan obat, melayani pasien, ya, yang merawat pasien-pasien yang sakit dengan semua protokoler kesehatan, atribut-atribut yang harus dikenakan, pengorbanan juga yang diberikan. Tetapi kita tidak minta tiba-tiba ada yang harus terkena COVID-19 karena penanganan tugas-tugas pengabdian sebagai tim medis. Selain daripada itu, ada keluarga-keluarga kekasih-kekasih kita yang pekerjaannya seharusnya harus membawa kendaraan, harus mengantar barang antar kabupaten. Dengan situasi penerbangan, juga jasa angkutan laut ditutup, sehingga pekerjaan yang harus datang ke kabupaten-kabupaten terhenti. Lalu ada kita sendiri di kota ini, pembatasan-pembatasan untuk ruang gerak kita. Tentu ini mempengaruhi kehidupan, tentu ini mempengaruhi semua bidang-bidang kehidupan. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, mengelola emosi kita, mengelola hati pikiran kita, tenaga kita, waktu yang ada, kesempatan yang ada, semua akan kacau. Semua akan tidak memahami tugasnya. Hanya bisa mengeluh dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi Tuhan minta saudara dan saya harus bersabar. Kata sabar, tadi saya katakan memiliki arti tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Hai, sudah tidak bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Ingat, selalu saya katakan, di Sola Gracia tidak ada pasrah menerima keadaan. Nasi sudah jadi bubur. Terus mau diapain? Dikasih ayam?
dibuang ke tempat sampah. Beras lagi susah sekarang, semua harus didapat dengan biaya dan mencari keuntungan, mencari nafkah sekarang terbatas semuanya. Kalau beras itu, nasi itu diolah jadi, beras itu diolah jadi nasi, lalu ya nasi sudah jadi bubur, mau diapakan? Tidak ada yang tidak bisa dirubah di dalam Tuhan. Jangan patah arang, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau nasi sudah jadi bubur, bukan berarti tidak bisa disantap lagi. Itu tinggal ditambah dengan kangkung, ditambah dengan labu kuning, ditambah daun kemangi, ditambah dengan jagung diiris baik, dikasihkan asin dan sambal, jadi tinotoan, bubur Manado, dan itu harganya mahal. Tidak ada kata yang kami menyerah sudah. So jadi begini mau apa? Kepalang tanggung, basah sekalian. Oh tidak ada begitu. 7 kali kita jatuh, 7 kali kita bangkit. Dalam masa kesusahan dan kesesakan kita hanya tetap bersandar, berteriak kepada Tuhan. Jangan ada kata menyerah, jangan ada kata putus asa. Bersabarlah dalam kesesakan. Kalau nggak ada masalah, kita mau nyanyi sabar itu gampang. Tapi sekarang ketika ada masalah, kita sakit, kita harus dirawat, kita harus menghemat, karena barang-barang susah didapat. Kita harus berhati-hati, jaga jarak. Kalau tidak penting, tidak perlu kita pergi keluar, tidak perlu kontak, bertemu dengan banyak orang. Jangan bilang, sampai kapan nih kayak begini? Tuhan datang sudah kalau keadaan begini terus. Saudara memang sudah siap kalau Tuhan mau datang? Mari kita berani nyanyi dan buktikan nyanyian yang keluar dari mulut kita itu. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan Allah sertamu. Betul nggak sabar? Dan katakan, Tuhan beri kuat padaku menghadapi semuanya. Amin. Jadi ingat baik-baik, sabar yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Lalu dia tabah. Dia tabah. Kalau dia sudah bisa menahan dalam keadaan seperti ini, itulah yang dibilang, Bapak ini tabah sekali, walaupun cobaan silih berganti, Ibu tabah, sehingga akhirnya dalam ketabahan itu ada kemenangan terjadi. Mari kita mau membuktikan kepada dunia, kita bukan orang yang gampang menyerah. Katakan, ku tak akan menyerah, walau pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Kepada siapa kita berserah? Kepada kehendaknya Tuhan. Yang berikut, tetapi sabar juga mengandung pengertian tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sedangkan kata kesesakan artinya kesempitan, kepicikan, atau kesukaran. Jadi kalau harus sabar, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, dan tidak lekas patah hati. Dia punya pengertian, dia bisa mengelola, tidak terburu-buru. Dia menanti dengan kesabarannya, pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan kata yang kedua yang harus saudara pahami, kesesakan. Artinya kesempitan, kepicikan, atau kesukaran. Kita lagi ada dalam suasana yang sesak. Kenapa sesak? Kayak terjepit, sempit. Ya, satu keadaan yang membuat kita rasa
terjepit, sesak bernafas karena kesesakan menimpa keadaan saat ini. Dalam Alkitab salinan aslinya, kata kesesakan itu ditulis sebagai stripis. Apa tuh ya? THLI. Jadi tripsis. Maaf, saya salah bicara. THLIPSIS. Tripsis. Artinya penganiayaan, penindasan, kesusahan, penderitaan. Jadi kalau dibilang, hei, kita rasa hosa, sesak, tidak bisa bernafas, sempit. Mengapa? Karena sekarang sedang terjadi wabah, kesusahan, bukan cuma di kota Jayapura, bukan cuma di provinsi Papua, di Indonesia, bahkan dunia menghadapi kesesakan yang sama. Kita tidak lagi bebas, ada batasan-batasan dan lain sebagainya. Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Apalagi di era sekarang maunya yang instan, ya, makanan instan, mie instan, minuman instan, serba cepat. Padahal kalau Tuhan itu lebih suka melihat bagaimana sikap kita dalam proses untuk mencapai sesuatu. Kalau serba mau cepat-cepat, makanan-makanan yang instan aja itu lebih memudahkan tubuh kita itu kena penyakit daripada makanan yang diolah secara tradisional, ya. Nah, demikian juga dalam hidup kerohanian. Rasul Paulus menasehati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan adalah ketika sedang dalam masalah atau kesulitan atau tantangan, beban kehidupan, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Inilah yang dikatakan sabar dalam kesesakan. Kita sabar menghadapi tantangan, kesulitan hidup, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi kita mau berserah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Semua persoalan terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Tadi saya katakan kita akan menyerah pada apapun juga. Tetapi aku akan berserah pada kehendak Tuhan. Pada saat kita duduk secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Ada seorang petani punya 2 orang anak. Ya, dia katakan kepada anaknya begini, karena dia sudah tua mau berpikir dia akan wariskan tanah pertaniannya. Dia panggil 2 anaknya, dia bilang ini, di tanah itu, di tanah pertanian kita ada emas. Itulah yang saya wariskan kepada kalian. Reaksi dari si sulung, pergi, bapaknya belum selesai bicara, dia sudah pergi ke tanah pertanian, dia cangkul, dia bongkar, dia traktor, dia gali, bolak-balik tanah, dicangkul di traktor. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu setelah si sulung mencoba, sekarang adiknya, biar sudah kak, saya kerjakan lahan ini. Kakak bilang, saya sudah cari, saya sampai pinjam alat berat, traktor semua, gali itu, balik itu tanah. Yang bapak waktu hidup bilang ada emas, saya tidak temukan. Terserah kau mau ambil, sudah itu tanah. Lalu adik kekasihnya mencangkul, menanami satu bidang dengan bibit jagung, bidang lain dengan tanaman yang lain yang berbeda. Mungkin ada padi, ada umbi-umbian, ada sayur-mayur, ada tanaman jangka sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan adiknya hidup dari menjual yang jangka pendek sayur mayur 1 bulan, dari yang jangka 3 bulan, dari yang jangka dipetik dipanen 6 bulan.
adiknya mendapatkan satu demi satu harta kekayaan dari uang penghasilan jual sayur, jual semuanya. Dia mulai menginventarisir, membeli kebutuhan-kebutuhan. Jadi siapa yang menemukan emas dari kedua anak ini? Yang terburu-buru itu, yang tidak sabar itu, yang mau mencari emas itu dengan tergesa-gesa? Bukan. Yang menemukan emas adalah yang dengan tekun, yang dengan sabar mengerjakan lahan pertanian tadi. Mari saudara, Tuhan menghendaki dalam situasi apapun, bahkan dalam keadaan terjepit, saudara jangan panik. Mari kita mengatakan, Tuhan, berikan kesabaran padaku, berikan hikmat kepadaku untuk bisa mengelola semua dalam keadaan situasi yang terbatas ini. Saya memberi acungan jempol kepada ibu-ibu, ya, karena banyak waktu di rumah, maka ada sebagian yang bikin kue, bikin makanan, masakan bisa dijual. Saya acungkan jempol. Ini kalau beli ikan 3 ekor dimakan sendiri kebanyakan, yang 2 ekor dikelola lagi jadi bisa dijual sehingga bisa beli lagi untuk hari esok. Ada tambahan. Ini saya puji, saya angkat jempol buat usaha saudara. Bapak-bapak juga demikian, karena tidak full ke kantor dalam 1 minggu dalam keadaan COVID seperti ini. Ada lahan sedikit di halaman rumah, di sebelah kiri, di kanan, di belakang. Mulailah menggali, menanam. Dalam keadaan COVID seperti ini, banyak rumah yang tadinya gersang, sekarang ada cabai ditanam, ada singkong ditanam di pinggir rumah. Saya acungkan jempol. Kita tidak lagi terbiasa untuk jajan di luar. Sekarang kita ternyata bisa lebih hemat ketika kita masak di rumah. Saya acungkan jempol untuk semua usaha yang jemaat kerjakan. Mari ini jadikan gaya hidup kita walaupun nanti COVID selesai. Kita bisa memilah-milah, mengkonsumsi segala sesuatunya. Beraktivitas juga kita bisa memilah-milah. Selesai semua COVID ini berlalu, kita jadi orang yang tambah bijaksana. Semakin arif, semakin dewasa, semakin jadi berkat untuk banyak orang. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Yang jelas, penantian di dalam Tuhan selalu happy ending, indah pada waktunya. Kalau belum happy ya belum ending, belum selesai. Minta lagi sabar sama Tuhan, kasih lagi Tuhan aku kesabaran. Bilang sama masalah, hei masalah, aku mampu mengelola emosiku. Aku mampu mengelola pikiranku. Aku tetap sabar. Pada waktunya engkau akan bertekuk lutut. Karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang menghadang kehidupanku. Jalani semuanya. Saudara yang sakit, yang harus pengobatan, jalani semuanya dengan baik. Tuntaskan pengobatan itu. Saudara yang berdagang dibatasi, jangan mengeluh, katakan, aku bersyukur Tuhan walaupun jamnya terbatas masih dapat berjual. Ada orang mau berjual tidak punya apa yang harus dijual. Tapi kalau saudara masih bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Mazmur 25 ayat 3a mengatakan, ya di sana Daud menulis, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Semua yang menantikan pertolongan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ya, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya, memampukan dia menanggung
apa yang harus dia rasakan saat ini. Jadi tetap sabar ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku menangis sendiri, sebab Allah peduli. Saudara tidak lagi sendirian. Mungkin keluarga tidak tahu apa yang kita rasakan. Bahkan orang yang paling dekat, suami kita, anak kita sendiri tidak memahami kita. Tapi saya mau katakan, kita punya Allah yang peduli, Allah yang mengerti apa yang kau sedang hadapi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Datang pada Tuhan. Katakan, engkau Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Orang mau bicara apa saja tentang kita, Tuhan tahu setiap tetesan air mata, setiap keterbukaan kita kepada Tuhan di jam-jam doa pribadi. Katakan pada Tuhan, mampukan aku, berikan aku kekuatan untuk sabar menanti-nantikan pertolongan-Mu dalam kesesakan ini, dalam beban yang aku harus pikul, aku harus hadapi, aku harus lalui dalam lembah yang gelap sekalipun. Katakan pada Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan. Aku mau sabar, aku mau bertekun. Sebagaimana firman-Mu hari ini mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi, dia hanya sejauh doa-doa kita. Mari tetap sabar, mari tetap bertekun, dan tetap membangun komunikasi dengan doa-doa kita secara pribadi maupun di dalam mesbah doa keluarga. Yang terakhir, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan lalui karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Itulah sebabnya firman-Nya mengajar saudara dan saya untuk tetap bersuka cita karena kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Belajarlah selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada dan tetap bersabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jangan datang ke tempat yang lain, ke alamat yang salah. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, Dia berikan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku rasa tidak kuat lagi, aku datang pada Yesus. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia ada di lembah kegelapan sekalipun. Dia ada. Bahkan ketika kita tidak mampu menggeser gunung pencobaan, bilang sama Tuhan, mampukan aku mendakinya, menuruninya, melewati pencobaan ini Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Pastikan hari ini pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Kau lihat kami keluarga besar GBI Sola Gracia, setiap pribadi, setiap keluarga, Engkau tahu pergumulan kami Tuhan.
Hamba selaku gembala terbatas untuk melihat kondisi jemaat satu persatu. Tapi Engkau Sang Raja Agung, Gembala Agung, Engkau menjadi gembala untuk segala kebutuhan kami. Bapa, lihat semua kekasih-kekasih di rumah yang ada bersama-sama beribadah hari ini. Kekasih-kekasih yang sedang bertugas, baik sebagai TNI, sebagai anggota kepolisian, sebagai perawat di rumah sakit, dokter di rumah sakit. Oh Tuhan, lawat jemaat-Mu. Apapun profesi kami, buat kami tetap melakukannya dengan sukacita. Dan Tuhan, kami tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan pada hari ini. Yang dalam pergumulan berikan jalan keluar dari Tuhan. Engkau Allah yang peduli akan setiap masalah kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kota Jayapura, kami berdoa untuk provinsi Papua, untuk bangsa negara kami Indonesia. Semua penanganan yang dikerjakan oleh pemerintah, di dalamnya Tuhan turut campur tangan, sehingga masalah COVID-19 dapat diatasi Tuhan. Kami berdoa untuk kami akan segera masuk ke new normal kehidupan ya Tuhan. Mari Kau mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya setiap pribadi-pribadi untuk hidup dalam pola sehat ya Tuhan. Memelihara kesehatan, makan, minum, mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat untuk tubuh kami Tuhan. Jadikan kami pengelola yang cakap untuk semua yang Kau berikan. Waktu yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan, kami mau kelolanya dengan takut akan Tuhan. Memperhitungkan kesetiaan jemaat-Mu yang memberi perpuluhan, yang memberi persembahan Tuhan. Engkau juga memberkati semua yang sudah dibawa, diantar, ditransfer lewat rekening Tuhan. Memperhitungkan semuanya. Kami berdoa untuk pelayanan kami, anak-anak rohani kami yang ada di pos-pos ya Tuhan, di pelayanan. Kau berkati gereja mereka. Kau berkati juga pelayanan di dosa ya Tuhan. Persiapan ya Tuhan untuk menerima penerimaan siswa PAUD, juga untuk pengerjaan bangunan PAUD boleh selesai. Tuhan memperhitungkan semua yang sedang kami kerjakan, sehati, sepikir, setujuan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kami buat ya Tuhan, lewat pelayanan dalam jemaat maupun Sola Gracia Ministry. Terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan orang-orang yang Kau pakai dari luar jemaat, yang ambil bagian menopang pelayanan kami. Engkau juga memberkati Tuhan kekasih-kekasih ya Tuhan yang ada di luar Papua, karena protokoler lockdown ini sehingga belum bisa kembali. Kami ingat dengan Pak Yohanes Sama dan Ibu. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Enos ya Tuhan yang ada di Makassar, Pak John Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih lain Bapa. Engkau juga memberkati sampai pada waktunya kami boleh dipertemukan kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat. Biar kiranya kasih anugerah Allah Bapa melimpah-limpah atas hidup kita. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya turun atas keluarga besar GBI Sola Gracia dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.